Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami Fathul Bahri di program kesayangan Anda, Mutiara Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beramal sholih sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV, para perindu surga yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang dua kegembiraan orang yang berpuasa. Siapa sih yang tidak ingin gembira? Kita semua pasti ingin merasakan yang namanya gembira dari kecil. Baik yang masih muda maupun yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, semuanya tentu ingin merasakan kegembiraan. Dan bagi orang yang berpuasa, janji Allah dia akan merasakan dua kegembiraan. Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa, dia akan merasakan dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Gembira ketika waktunya berbuka dan gembira ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Saudara Kompas TV, para penduduk surga yang dirahmati Allah, ketika menjelang maghrib, kita sering melihat di masjid-masjid, di musola-musola, anak-anak kecil ya, dia sangat riang gembira menyambut, menyongsong datangnya beduk maghrib dengan begitu antusias. Dan memang berbeda orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa dalam menghadapi beduk maghrib ini memang berbeda. Ketika kita tidak berpuasa, ada azan maghrib, kita minum di waktu itu biasa-biasa saja rasanya. Karena memang kita sudah terbiasa memakan sesuatu, meminum sesuatu, bahkan itu di waktu maghrib sekalipun. Ketika kita tidak berpuasa, rasanya sama saja. Tetapi akan menjadi berbeda ketika kita meminum itu dalam keadaan berpuasa. Seharian kita menahan diri dari makan dan minum, menahan haus, menahan lapar, kemudian menanti-nanti, kapan ya beduk maghribnya tiba. Seorang anak sangat menantikan waktu maghrib karena dia senang berbuka puasa. Kapan waktunya azan? Kapan maghribnya tiba? Begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang sekali rasanya. Dengan seketika yang ada sirup, ada kolak, ada makanan, ada minuman, camilan, kue dan sebagainya, ada buah, dia makan dalam keadaan senang. Inilah kebahagiaan yang pertama, kegembiraan orang yang berpuasa, yaitu ketika tiba waktunya berbuka. Tetapi kegembiraan yang hakiki adalah farhatun 'inda liqa'i rabbi, kebahagiaan, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu ketika dia wafat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, para perindu surga yang dirahmati Allah, mengapa orang yang berpuasa itu gembira ketika menghadap Allah? Yang pertama, karena dia gembira bahwasanya dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kullu amali bani Adam lahu.
semua amal ibadah anak Adam, umat manusia, lahu, itu menjadi miliknya. Salatnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, lahu, untuknya. Iya illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalas langsung kepadanya. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, kullu amali bani adama yudha'aful hasanata asyru amthaliha illa sab'ami'atin dhi'fin. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam, oleh umat manusia, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipatnya. Sedekahnya, salatnya, hajinya, umrohnya, jihadnya dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipatnya, illas shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, kata Allah, karena puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, ibadah apapun disebutkan, engkau bersedekah sekian akan mendapatkan sekian. Kita sedekah 1 butir, dia akan tumbuh 7 bulir, 7 tangkai. Dari tangkai itu akan menumbuhkan 10 bulir, dan setiapnya itu akan menjadi sekian ratus. 1 biji orang yang bersedekah, ia akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipatnya. Salat juga sama, haji juga sama, jihad juga sama. Tetapi puasa, hanya Allah yang tahu berapa kadar pahalanya. Karena apa? Karena begitu banyak dan begitu besar pahala orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu, karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, para perindu surga yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Begitu besar pahala orang yang berpuasa, sehingga tidak ada yang tahu berapa jumlah pastinya kecuali hanya Allah sendirilah yang akan membalasnya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ibadah yang lain kita dijelaskan memberi sekian dapat sekian, kemudian sholatnya, kemudian sedekahnya, tetapi untuk puasa tidak disebutkan berapa Allah akan membalasnya, karena ini semata-mata untuk Allah. Ibadah yang ikhlas, ibadah yang tidak disusupi oleh riya, dan Allah sendirilah yang akan membalas orang yang berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa gembira ketika bertemu dengan Allah, gembira ketika nanti dikembalikan kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya dia disediakan 1 pintu khusus yang hanya akan dimasuki dan dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti yang memasukinya, yang masuk surga dari pintu Ar-Rayyan ini hanyalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa yang akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Masya Allah. Ini yang membuat orang berpuasa itu gembira.
Ketika di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, dia itu sudah disiapkan sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang akan masuk melalui Ar-Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, diserukan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Maka ketika di padang mahsyar nanti disebutkan, diserukan, aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang selama di dunia dia ahli puasa, rajin berpuasa, maka dia pun berdiri dan dia bergiliran masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Berkali-kali ditegaskan dalam hadis tersebut, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pintu ini tidak akan dilewati oleh orang-orang selain orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Ketika orang yang berpuasa tadi sudah masuk surga melewati pintu Ar-Rayyan ini, ughliqa, pintu ini akan ditutup dan tidak akan ada yang bisa memasukinya kembali. Karena sesungguhnya pintu Ar-Rayyan ini sudah dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka bagi kita yang gemar berpuasa, yang ahli berpuasa, bergembiralah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan sebuah pintu yang tidak akan dilewati oleh seorang pun kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Ini pahala yang luar biasa. Ini ganjaran yang istimewa yang diperuntukkan karena orang-orang yang berpuasa ketika hidup di dunia, ia menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ia menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Minimal dia menjaga diri dari apa? Dari makan, dari minum, sesuatu yang sangat manusiawi. Karena manusia butuh makan, manusia butuh minum untuk hidup. Tapi demi Allah, demi menjalankan perintah Allah, dia menahan itu. Dia menahan nalurinya, dia menahan sifat-sifat kemanusiaannya agar tidak membatalkan puasa tersebut semata-mata untuk mencari ridho Allah. Maka sudah pantas ketika nanti dia kembali kepada Allah, Allah balas itu dengan pahala yang luar biasa dan juga akses masuk surga melalui pintu khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang yang berpuasa. Jadi yang pertama tadi, orang yang berpuasa gembira karena dia mendapatkan pahala, balasan amal ibadahnya itu diganjar langsung oleh Allah. Kemudian yang kedua, dia memiliki akses masuk ke dalam surga berupa pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Dan kemudian yang ketiga, kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa adalah sesungguhnya Allah memiliki sebuah meja hidangan yang di atasnya itu tersaji apa-apa yang tidak terlihat oleh mata, mala ainun ra'at, yang tidak terdengar oleh telinga, wala udun sami'as, dan yang tidak terlintas dalam benak manusia, dan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena yang bisa duduk di meja perjamuan itu, yang bisa memakan hidangan-hidangannya dari meja tersebut hanyalah orang-orang yang berpuasa. Illas shaimun. Karena di dunia dia mencegah dirinya dari makanan, dia mencegah dirinya dari minuman, maka di akhirat pun Allah memberinya hidangan yang istimewa, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, wala udhun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar telinga, dan juga sesuatu yang belum pernah terlintas fi qalbil bashar, dalam hati benak manusia. Apakah itu? Tentulah kenikmatan tersebut hanya Allah yang tahu.
tetapi kita bisa membayangkan begitu nikmatnya, begitu dahsyatnya, sehingga membuat orang-orang yang berpuasa itu merasa bahagia, merasa gembira, sehingga apa? Haus dan laparnya ketika di dunia ini sudah tak terasa lagi. Apalah artinya haus ini, apalah artinya lapar ini hanya sekian jam saja dibandingkan dengan kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi orang-orang berpuasa nanti ketika kembali ke surga. Subhanallah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, para perindu surga yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Tadi telah kita bicarakan tentang beberapa kebahagiaan, kegembiraan oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu diantaranya orang yang berpuasa itu bahagia, gembira, baik ketika dia berbuka puasa maupun ketika menghadap Allah. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ketika dia berbuka, senangnya luar biasa, dan ketika dia menghadap Allah, maka dia senang karena dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Juga dia akan mendapatkan sesuatu, yaitu pintu khusus masuk surga yang bernama Ar-Rayyan. Dan juga ada hidangan-hidangan yang luar biasa yang hanya disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa adalah orang yang menahan dirinya dari naluri sifat manusiawinya semata-mata untuk mengikuti perintah Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini dimulai dengan sapaan mesra, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah hati kita, pikiran kita fokus pada seruan tersebut, maka dilanjutkan ayatnya. Kutiba alaikum. Diwajibkan atasmu. Hai orang-orang yang beriman, wahai hambaku yang beriman, diwajibkan atasmu. Lalu kita bertanya-tanya, apa yang diwajibkan pada kami? Asyam. Telah diwajibkan atasmu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Puasa yang seperti apa? Maka dijelaskan di situ, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan kepada umat kaum terdahulu sebelum kamu. Lalu tujuannya apa? Mengapa Allah menyeru kita, memerintahkan kita berpuasa, yang puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita? Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Diseru, hei orang beriman. Maka syarat pertama untuk kita berpuasa adalah beriman. Dia hanya ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa bukan menggunakan redaksi ya ayuhan nas, wahai umat manusia, engkau diperintahkan berpuasa loh? Tidak demikian. Tetapi yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman, dia yang akan mengikuti perintah Allah untuk menahan dirinya untuk berpuasa. Dan tujuan dari puasa tersebut, tujuan dari penahanan diri ini, dari membuat dirinya lapar dan haus ini adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, ketika kita disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa
Puasanya kita dengan puasanya umat-umat sebelum kita berbeda. Ada umat yang berpuasanya itu 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Jadi dia puasanya hanya 1 hari, sekarang ini puasa, besok berbuka, besok puasa lagi. Begitu seling-seling sehari. Ada juga yang berpuasa setiap hari berpuasa. Ada juga yang 1 tahun berpuasa cuma sekali. Ada yang puasanya bahkan tidak berbuka sama sekali. Dan Allah mewajibkan kita berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ini adalah syariat yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan ini karena iman kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka puasa tersebut akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah ketika seseorang berpuasa, dia akan mendapatkan kegembiraan. Ketika di dunia farhatun inda fitrihi, dia bahagia, dia gembira saat berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pahalanya yang begitu besar, yang langsung dibalas oleh Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dan dia pun akan masuk surga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk pintu tersebut kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Dan di surga nanti Allah memiliki 1 meja jamuan yang penuh dengan hidangan, yang hidangan tersebut mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, wala udun sami'at, belum pernah terdengar telinga, dan juga belum pernah terlintas fi qalbi basyarin, di hati manusia. Dan itu khusus diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Dan bagi orang yang berpuasa, tentulah puasa tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang melaksanakan ibadah ini karena iman dan karena mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV, para penduduk surga yang dirahmati Allah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, tetap saksikan Mutiara Iman di Kompas TV. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.